Eee, apa kabar Teh Ica? Sehat? Baik, alhamdulillah Oke, sehat. baik, hari ini Iya, hari ini kita kembali, hadir di, ruangan sharing session group Esfarna yang kita adakan setiap bulannya. Selamat datang, Bapak Ibu yang ada di grup webinar LTAD. Selamat datang, yang, ada di grup, psikologi olahraga Esfarna. Jadi, Esfarna ini saya jelaskan sedikit, Esfarna ini akan mengadakan setiap bulannya sharing session group free untuk, para, peserta yang pernah mengikuti, webinar, psikologi, olahraga Esfarna gitu ya. Jadi nanti, setiap Selasa ketiga di setiap bulannya kita akan mengadakan, sharing session group dan ini free untuk khusus, para peserta webinar. Nah, malam ini sebenarnya kita akan rencananya mengadakan sharing session group ini di minggu lalu, tapi karena ada kendala kesehatan dari TIC-nya sendiri, jadi kita undur jadi hari ini sehingga para peserta yang webinar LTAD kemarin akhirnya bisa berkesempatan hadir untuk ada di ruangan room ini gitu ya. Nah, tanpa panjang saya menceritakan tentang, sharing session group ini. Jadi tema kita hari ini adalah tentang, growth mindset dalam olahraga. Nah, saya kenalkan dulu, Teh Ica atau nama panjangnya Rizka Safitri ya. Rizka Safitri SPC MSC ya. Oke. Beliau ini adalah S1 Psikologi Unpad. Kemudian, sedikit, CV-nya nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Beliau adalah Human Human Movement Science Track Sport. Jadi beliau ini S2-nya di Belanda nih, jauh-jauh ke Belanda S2. Dan tahun lalu bareng saya mengikuti sertifikasi tenaga pendamping psikologi olahraga, gitu ya, yang diadakan oleh KONI Pusat ya, bersama Besang kalau tidak. Ya Besang ya Teh Ica ya. Oke. Nah, betul. beliau ini asal cabornya sepatu roda ya. Iya, sepatu roda. Aku dengeran tapi ya, Uni ya. Ya, kedengeran kedengeran. Kemudian Iya, pengalaman di asal olahraga cabornya itu sepatu atlet roda. basket ya? Iya, tapi dulu dari SD sampai kuliah tuh main basket. Eee, Kuliah tuh sebenarnya udah nggak pengen main basket, tapi karena yang lain jago-jago Uni, aku jadi nggak enak kan. Jadi mau pas kuliah jadi manajer basket di Unpad. oke. Jadi Hmm, sepatu roda, atlet basket, kemudian jadi manajer ya? Kayaknya lebih enak jadi iya. manajer ya? Iya, lebih enak jadi manajer, nggak deg-degan rasanya kalau misalnya lagi bodybuilding. Oke oke. Nah mungkin, eee eee, saya serahkan langsung ke Teh Ica ya, Teh Ica. Ini jadi kita nih sebenarnya, formatnya adalah kita bincang santai saja, jadi maksudnya growth mindset ini dalam olahraga itu seperti apa penggunaannya gitu ya, terus, apa pentingnya, kemudian untuk pelatih dan atlet dan aplikasinya seperti apa gitu. Mungkin Ibu Bapak yang bisa membuka videonya biar kita bisa interaktif ya, mangga. Bagi yang berhalangan untuk membuka video tidak apa-apa. Mangga Teh Ica. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya tadi udah diperkenalkan sih, namanya saya Rizka. Saya kebetulan alumni juga dari pelatihan yang diselenggarakan Esfarma dulu 2019 ya Uni ya. Iya. Masih dilaksanakan share offline, jadi saya mengikuti pelatihan di batch 1. Oke, mungkin uh, malam ini sesuai yang dikasih tahu sama Uni Devi, saya juga bukan expert, saya cuma pernah belajar aja. Terus saya juga mendampingi, tapi saya ngerasa ini bukan expert saya juga. Tapi mungkin nanti saya juga jelasin kenapa akhirnya saya ngisi tentang growth mindset ini. Mungkin bisa sebentar ya kita bisa ada yang bisa saya share. Oke, ini sudah kelihatan. Udah Jadi kelihatan. tentang growth mindset dalam olahraga, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar tentang growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Terus seringkali selalu ada orang-orang yang bilang,
kalau mau jadi atlet yang bagus, mau jadi atlet yang bisa mencapai sampai level elite atlet, harus memiliki growth mindset. Tapi sebenarnya growth mindset itu apa sih? Gitu. Oke. Nah, ini tadi cerita sedikit tadi udah dijelaskan oleh Uni Devi. Saya lulusan psikologi Universitas Pajajaran tahun 2009 masuknya. Tahun 2015 saya emang udah sangat-sangat suka sama olahraga. Jadi karena emang udah olahraga banget, skripsi waktu itu tentang olahraga juga, lebih ke competitive state anxiety sama atlet basket. Terus akhirnya saya berpikir bahwa sayang banget kalau misalnya saya cuma pada akhirnya jadi HR lagi atau ngerjain yang psikologi banget gitu. Saya pengen ngerjain psikologi olahraga. Saya cari beasiswa, saya keterima di 2 universitas. Pertama di Edinburgh di UK 2015 itu performance psychology, tapi terus saya pikir saya tuh nggak ada ilmu olahraga banget, saya pengen masuk ke fakultas yang ngajarin saya juga tentang ilmu olahraga gitu. Jadi ketemulah saya sama fakultas di Vrije University Amsterdam, ini Human Movement Science, jadi sport science sebenarnya, tapi ada track sport psychology-nya. Jadi saya nggak 100% belajar psikologi olahraga, saya juga belajar tentang sport science-nya juga. Jadi kenapa saya memilih untuk kuliah di situ. Terus pengalaman kerjanya saya dulu trainer, terus saya intern di KBRI di Den Haag juga. Tapi sejujurnya saya ketika pulang ke Indonesia, saya belum ketemu sama, kalau sekarang udah ada Ikatan Psikologi Olahraga, udah ada APMOY, Akses Pelatihan Mental. Waktu itu saya belum ketemu sama beliau-beliau, jadi saya waktu itu kerjanya lebih ke pengadaan kapal perang, jadi di sales marketing, terus akhirnya saya balik ke Bandung, jadi sport psychology, jadi psikolog pendamping di sepatu roda KBB, dan sekarang saya balik lagi ke dunia psikologi, saya business development manager di Texter. Texter itu, kalau Bapak Ibu pernah psikotes, nah Texter ini membuat psikotes secara online. Jadi saya balik lagi ke psikologi, dan bagian olahraganya itu memang lebih ke pro bono, jadi lebih kayak, saya tahu ilmunya, saya suka ngelakuinnya, jadi saya ngelakuin pendampingan psikologi olahraga ketika saya ada waktu luang. Nah, oke. Jadi kenapa hari ini saya diundang oleh Uni Devi untuk memberikan materi tentang growth mindset pada atlet. Jadi saya waktu saya di Belanda, saya bikin tesis. Waktu itu kalau misalnya orang ke luar negeri, biasanya apalagi kalau beasiswa pengennya ngerjain tesisnya di Indonesia. Karena kalau misalnya balik lagi ke Indonesia, nanti dibayarin pulang sama pemerintah. Gitu. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk ngerjain tesisnya di Indonesia, ngambil data di Indonesia. Tapi terus saya pikir, malas amat nanti data orang Indonesia bisa dipakai sama orang luar negeri, tapi kita nggak belajar apa-apa. Jadi akhirnya saya memberanikan diri waktu itu untuk keliling Belanda ke beberapa klub sepak bola, ngambil data. Alhamdulillahnya di sana tuh bisa kayak kerja kelompok gitu sama teman, jadi kayak ada payung research-nya gitu. Jadi ketika saya harus ngambil data pakai bahasa Belanda, ada teman saya yang bisa bahasa Belanda, maksudnya orang Belanda juga, jadi satu kelompok. Jadi beliau yang ngambil datanya, saya ngolah datanya, beliau bantu ngambil datanya. Jadi emang nanti saya juga akan cerita lebih jauh tentang penelitian saya ini. Jadi mindset and goal orientation of Dutch young elite and sub elite football players. Waktu itu saya ke Vitesse, Utrecht FC, terus apa lagi ya? Saya nggak ke PSV sih. Pokoknya ada beberapa itu yang kalau di Belanda tuh memang yang paling sustain organisasi olahraganya itu memang bola. Jadi yang paling gampang ambil datanya. Oke. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang saya akan ngasih taunya sangat-sangat teoritis karena memang saya belajarnya teorinya dan saya sejujurnya tidak mengaplikasikan growth mindset ini. Nanti saya kasih tahu kenapa saya nggak mengaplikasikan growth mindset ini ke atlet saya. Jadi growth mindset ini berasal dari teori implicit theory of intelligence dari Carol Dweck 1988. Jadi Carol Dweck ini adalah seorang psikolog sosial dari Oxford University kalau nggak salah. Beliau ini memang meneliti tentang motivational behavior. Jadi perilaku-perilaku yang mendorong seseorang untuk termotivasi. Nah, awal teorinya ini sebenarnya tidak disebut growth mindset atau fixed mindset. Jadi ini disebutnya implicit theory of intelligence. Pada awalnya, beliau meneliti di setting pendidikan dan melihat bahwa ternyata ketika seseorang ingin berprestasi itu ada dua
dorongan, yaitu dorongan pertama adalah entity versus incremental. Entity itu merefer kepada kepercayaan seseorang bahwa kemampuan itu sudah sudah kita apa ya, traits fixed traits itu, jadi kita memang sudah dilahirkan seperti itu. Jadi kalau misalnya entity teori itu bilang kalau misalnya udah pinter ya emang udah bawaannya aja pinter, emang dari sananya pinter gitu. Sedangkan ada satu lagi namanya incremental theory of intelligence itu bilang bahwa kemampuan kita itu bisa dipelajari, bisa ditingkatkan, dan bisa terus diperbaiki dengan usaha dan kerja keras. Nah, dari entity versus incremental ini cukup lama sampai akhirnya di tahun 2006 Carol Dweck ini bikin sebuah postulat baru namanya fixed mindset dan growth mindset. Sama aja sebenarnya si postulatnya. Jadi kalau fixed mindset itu individu berpikir bahwa memang talent itu tidak bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya orang yang udah jago main bola itu ya emang udah dari sananya main bola. Kayak mungkin kayak Ibrahimovic tuh emang udah jago aja gitu. Padahal sebenarnya enggak kan. Ibrahimovic tuh emang dari kecilnya udah main bola juga, udah taekwondo juga. Jadi memang literasi geraknya udah bagus gitu. Tapi kalau misalnya menurut orang fixed mindset, ya udah kalau misalnya udah jago aja. Aku nggak akan bisa jago kayak dia karena ya dia udah emang terlahir jago. Gitu. Sedangkan kalau orang yang, terus ada lagi orang yang growth mindset. Growth mindset itu sama seperti incremental, bahwa orang-orang akan berpikir, saya pasti bisa jago seperti dia kalau saya berusaha keras dan berlatih. Nah, jadi which mindset is good? Jadi sebenarnya yang bagus tuh fixed mindset atau growth mindset. Pasti orang-orang dengan awam pasti akan bilang, pasti yang bagus tuh growth mindset. Nah, pasti. Karena memang orang-orang yang fixed mindset itu pada akhirnya akan tertutup gitu kemampuannya, karena berpikir buat apa sih latihan keras-keras kalau misalnya ternyata saya nggak bisa sejago orang teman saya satu tim gitu. Dan kalau misalnya orang growth mindset itu akan berusaha gimana caranya latihan yang baik, latihan skill, terus latihan juga misalnya minta pendampingan mental atau memperbaiki gizinya supaya dia bisa sejago orang lain. Nah, pasti orang-orang akan bilang, oh growth mindset tuh pasti bagus, pasti orang-orang semuanya harus growth mindset gitu. Tapi padahal sebenarnya kita tuh sebagai orang itu, kita tuh growth dan fix. Tapi itu sebuah kayak apa ya, berkutub gitu. Mungkin kita orangnya sangat growth mindset, mungkin kita orangnya sangat fixed mindset. Tapi bisa saja orang yang memang sudah benar-benar growth mindset punya kecenderungan ketika dia menghadapi feedback atau misalnya kegagalan, terus kritik dari luar, misalnya dari pelatih, dari manajemen, dari timnya sendiri. Terus kalau misalnya dia juga mempertanyakan apakah saya benar-benar bisa gitu. Hal-hal seperti itu yang bisa membuat orang yang tadinya punya growth mindset itu akan pelan-pelan akan berpindah menjadi fixed mindset. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak 100% growth mindset, kita nggak 100% fixed mindset. Jadi kita adalah individu itu gabungan dari keduanya. Nah, apa saja sih yang sangat-sangat kelihatan gitu kentara ketika melihat orang itu fixed mindset atau growth mindset? Sebenarnya Carol Dweck sendiri di penelitiannya udah ada alat ukurnya, dan alat ukur itu juga udah waktu itu saya pakai buat penelitian saya, jadi namanya CNAQ gitu, CNAQQ. Jadi ada 8 sampai 12 pertanyaan tergantung nanti di bahasa masing-masingnya. Akan melihat apakah, maaf ya ada suara anak saya. Jadi kalau kita akan melihat bagaimana, nanti pertanyaan-pertanyaannya bagaimana jika seseorang itu menghadapi suatu tantangan. Gitu. Kalau misalnya kata Carol Dweck, orang yang fixed mindset itu ketika menghadapi tantangan itu, dia akan ngerasa, saya nggak bisa, mending saya nggak usah ikut. Gitu. Sedangkan kalau misalnya orang yang dengan growth mindset akan bilang, ada suatu tantangan nih, saya pasti bisa, saya akan coba dulu, saya nggak tahu saya bisa atau enggak kalau saya nggak coba. Itu orang-orang yang dengan pikiran growth mindset. Terus, bagaimana kalau ada obstacles atau misalnya ada penghalang ketika kita mau melakukan sesuatu. Orang-orang yang dengan fixed mindset akan bilang langsung, saya nggak bisa nih kalau misalnya nemuin hal kayak gini, saya nggak akan bisa maju, ngapain saya terusin. Gitu. Kalau misalnya orang-orang dengan growth mindset akan bilang,
Oke, saya punya ada suatu hambatan di depan, apa yang bisa saya lakukan, saya bisa, terus resource-resource apa aja yang saya punya untuk menghadapi, tantangan tersebut, hambatan tersebut. Nah, terus kalau misalnya orang fixed mindset, usahanya kayak gimana sih? Jadi mereka melihat, eee, berusaha tuh nggak penting, ya udah usaha sesuai kemampuan aja, saya mungkin nggak ya saya cuma bisa berusaha segini, kalau misalnya dikasih angka 100 ya saya bisanya cuma sampai 75 aja saya udah ngerasa bagus kok, ya udah saya nggak usah. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang growth mindset, saya mungkin sekarang masih 75, tapi kayaknya saya bisa 100 gitu, jadi effort-nya akan lebih lagi. Nah, orang dengan fixed mindset ketika menghadapi kritik dari orang lain biasanya akan ngerasa, ya udah sih biarin aja mereka ngekritik saya kan ya emang kayak gini, udah nggak bisa berubah lagi. Jadi mereka kalau kata orang mungkin batu kali, ya udah ini saya gitu, saya nggak bisa berubah. Sedangkan ketika orang-orang dengan growth mindset akan berpikir, oh, kritik itu membangun, kritik itu berarti orang tersebut care sama saya, berarti orang tersebut melihat sesuatu yang nggak bisa saya lihat sendiri, itu berarti suatu masukan untuk diri saya sendiri. Jadi kritik itu menurut dia adalah suatu informasi yang membangun. Nah, dengan fixed mindset ketika ngelihat kesuksesan orang lain itu akan berpikir, itu kayaknya ancaman deh buat saya. Ketika teman tim saya sendiri bagus, wah berarti saya bisa digeser nih dari tim. Tapi kalau misalnya orang dengan growth mindset akan berpikir, oh suksesnya orang lain itu berarti suatu hal yang bisa saya tiru. Gimana sih bisa sukses saya kayak teman setim saya itu? Jadi itu beberapa perbedaan dari orang yang fixed mindset dan growth mindset. Nah, di tahun 2006 itu karena Carol Dweck membuat buku Mindset: The New Psychology of Success, jadi itu kayak snowball gitu, makin banyak orang membicarakan tentang growth mindset dan makin populer istilahnya sampai sekarang pun di Indonesia ada Permen 3 tahun 2020 dari apa ya, Kementerian Sumber Daya Manusia, pokoknya Kementerian Sumber Daya Manusia ada permen baru bahwa PNS tuh sekarang tuh salah satu kompetensinya ada growth mindset-nya. Nah, jadi sepopuler itu si growth mindset itu, dan growth mindset itu juga ada lagi teori kayak grit. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah dengar teorinya Angela Duckworth, itu juga teori-teori yang memang populer dari buku gitu. Jadi ini kompetensi-kompetensi yang sekarang lagi populer. Nah, ini saya juga mau share kenapa saya nggak begitu. Walaupun saya meneliti tentang ini, waktu itu saya senang banget gitu sama konsep growth mindset ini. Tapi pada akhirnya ketika saya udah mendampingi teman-teman atlet sepatu roda, terus saya berpikir bahwa si konsep ini tuh memang terlalu luas gitu, kalau misalnya teman-teman psikologi akan bilang, intervensinya apa ya untuk kita tahu bahwa orang itu growth mindset-nya bagus gitu. Kalau misalnya goal setting ability atau attentional focus itu tuh bisa gitu intervensi sama teman-teman psikolog gitu. Tapi kalau misalnya si growth mindset ini, apalagi di olahraga, mungkin menurut saya kayak agak kurang praktikal. Kenapa? Pertama, memang Carol Dweck ini mengembangkan konsep mindset ini dari educational setting. Jadi sangat-sangat banyak penelitian yang dilakukan di ranah pendidikan. Ranah pendidikan, lalu ranah perkantoran, ranah industri. Baru ketika olahraga ini memang dilakukan tidak oleh Dweck sendiri, tapi dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang memang tertarik dengan growth mindset. Dan emang ada kritik dari, kalau Dweck kan memang dari Amerika, dan kalau di Eropa itu mungkin orang-orang Eropa, kalau Dweck kan psikologi sosial, dan di Eropa itu neuropsikologi sekali yang benar-benar orang-orang klinis. Jadi mereka juga mengkritik hasil teori growth mindset ini, menurut mereka tidak applicable gitu sih. Tapi menurut Dweck sanggahannya adalah, oh mungkin yang kalian lakukan salah, intervensinya mungkin nggak sesuai, jadi tidak ada protokol yang baku bagaimana untuk meningkatkan growth mindset sendiri di dunia penelitian. Nah, karena
Tapi Dweck sendiri pernah beberapa kali menulis untuk ketika mau Olimpiade, beliau menulis untuk tim USA. Terus beberapa TED Talk-nya juga menyerempet ngobrolin tentang olahraga gitu. Bagaimana dia bilang bahwa gimana kalau misalnya atlet mau punya growth mindset kalau coach-nya ternyata punya fixed mindset gitu. Dia menyerempet hal seperti itu. Tapi memang tidak ada penelitian dari gue sendiri yang khusus mengenai growth mindset pada olahraga. Ada beberapa. Lalu ada beberapa peneliti yang membuat penelitian tentang growth mindset di setting olahraga. Tapi banyaknya memang seperti aspek-aspek psikologi lain yang ada di dunia olahraga, mungkin Uni juga bisa bantu. Nggak ada yang langsung berhubungan gitu. Kalau misalnya nggak ada yang penelitian berani ngasih tahu 100% bahwa ketika kita ngasih imagery, kita kasih psychological skill training sama atlet, pasti itu akan 100% berhubungan sama peningkatan performance. Nggak pernah ada yang kayak gitu kan. Yang ada kalau misalnya kalah, pasti, 100% ini pasti mentalnya jelek. Nah, itu pasti ada. Tapi kalau misalnya, Nanti ya kan, tapi mungkin kalau boleh misalnya share ketika, para pelatih yang ada di sini kali ya. ya boleh banget. Nah, tapi kalau misalnya emang semua, kalau misalnya dari pengetahuan aku ya, jadi aspek-aspek psikologi itu memang nggak ada yang 100% akan berhubungan sama performance-nya si atletnya itu. Jadi kalau misalnya di growth mindset sendiri, nanti hubungannya dengan goal orientation-nya atlet, atau sama grit, tadi juga ada, grit, passion juga ada, terus motivational climate. Jadi nggak ada yang 100% sama langsung performance olahraga, gitu. Nah, can we change our mindset? Bisa nggak sih kita ngubah mindset itu? Mindset itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu kan belief ya, kepercayaan kita gitu ya. Nyerempet-nyerempet ke personality. Jadi udah pernah dicobain intervensi untuk meningkatkan growth mindset itu gimana? Karena semua orang kan pasti mikir, wah growth mindset ini bagus. Growth mindset ini harus dimiliki sama atlet. Gimana caranya atlet supaya punya growth mindset? Itu kan pasti pemikirannya pelatih-pelatih. Nah, ternyata sudah pernah nih dilakukan salah satu peneliti membuat intervensi pada untuk meningkatkan growth mindset pada atletnya. Tapi ternyata hasilnya tidak signifikan berubah. Nah, ini balik ke cerita yang research di olahraga. Berarti research di olahraga tentang growth mindset termasuk tesis saya. Jadi cerita sedikit tentang tesis saya. Kita ngambil 100 pemain bola, sekitar 100 pemain bola usianya 12-17 tahun. Tapi terbagi dua, ada kelompok yang memang sub elite players, jadi yang udah KU gitu, KU yang nanti kayak Utrecht FC, Vitesse itu yang emang kayak Persija lah kalau di sini. Jadi mereka emang udah ada jenjang dan nanti mereka udah pasti ada Liga 1, Liga 2 mereka ikutan gitu. Terus ada juga yang memang di Amsterdam aja itu klub bola di kota Amsterdam aja, klub bolanya tuh lebih dari 100 gitu. Jadi lebih dari 100, jadi itu banyak banget. Jadi dan itu tuh bukan klub yang, itu cuma klub yang Sabtu Minggu, seminggu 2 kali aja gitu, bener-bener klub-klub kayak SSB gitu, SSB-nya ada 100 gitu. Jadi saya ngambil satu SSB dan beberapa tim dari yang sub elite itu. Terus pada akhirnya memang nggak diambil semua dari 100 karena hanya ada 25 sub elite. Jadi kalau nggak salah saya ngambil 4 klub elit, sub elit, 4 klub yang elit, 1 klub yang sub elit gitu. Jadi cuma nggak bisa 100, karena 100 banding 25 kan nggak bisa dianalisis datanya. Tapi yang jadi menarik adalah ternyata dari hasilnya pemain-pemain yang elite players itu memang lebih ke growth mindset daripada fixed mindset gitu. Jadi waktu itu hasil konklusinya, kesimpulannya, bahwa si growth mindset itu memang prediktor bahwa atlet tersebut nanti akan terus karirnya jadi bagus gitu. Jadi jadi atlet-atlet yang memang growth mindset-nya nilainya bagus, nanti mereka pasti di elite players gitu. Itu sih konklusinya waktu itu. Dan karena waktu itu cuma growth mindset aja nggak boleh, harus punya nggak boleh studi deskriptif, jadi harus ada korelasionalnya juga. Jadi mengkaitkan growth mindset dan goal orientation. Jadi goal orientation sendiri ini
Kalau teman-teman Bapak Ibu yang psikologi pasti ngerti, tapi kalau misalnya Bapak Ibu pelatih mungkin sedikit dijelasin. Jadi orientasi kita terhadap, jadi kalau misalnya seseorang pengen mencapai sesuatu, mereka kan pasti menyusun rencananya. Nah, orientasi rencananya itu, ini kalau misalnya salah tolong dibantu ya, soalnya udah lama banget nggak belajar ini. Jadi kalau misalnya sepengetahuan saya itu, kalau misalnya si achievement goal itu dibagi sama 4, ada mastery approach, performance approach, mastery avoidance, dan performance avoidance. Jadi kalau misalnya mastery approach itu orang-orang pengennya, kalau misalnya anggaplah ada satu pemain bola gitu, si pemain bola umur 12 tahun, dia kalau misalnya punya goal orientation-nya mastery approach, dia mikirnya nggak akan mikir, saya harus masuk tim, tapi dia berpikir gimana saya bisa nendang dengan benar, saya bisa passing dengan benar, terus teknik saya bisa sempurna, itu yang akan dia pikirkan. Berarti dia itu orangnya mastery approach. Nah, terus kalau misalnya performance approach itu, dia akan berpikir, gimana saya bisa punya skill yang jauh lebih bagus daripada teman-teman tim saya. Nah, jadi kalau mastery approach itu lebih ke dirinya sendiri, bagaimana saya lebih baik daripada saya yang kemarin latihan. Jadi dia membandingkan sama diri sendiri. Kalau misalnya performance approach itu performance dia dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Terus ada lagi mastery avoidance. Dia tuh kalau misalnya mastery test itu yang tadi menyempurnakan tekniknya, tapi kalau misalnya mastery avoidance itu dia lebih baik daripada yang kemarin. Jadi nggak perlu sempurna, tapi yang penting dia lebih baik daripada dia yang sebelumnya gitu. Itu kalau mastery avoidance. Dan terakhir kalau performance avoidance itu, pokoknya jangan sampai saya lebih jelek daripada teman-teman tim saya. Yang penting saya latihan sampai ada orang lain yang lebih jelek dari saya. Dah itu aja, cukup segitu. Nah, ternyata hasilnya kalau di elite players itu, ya sayang, maaf ya. Oh ya udah boleh, maaf sebentar. Sini aja nak. Oh ya udah, pakai masker ya. Oke. Ya. Terus jadi kalau misalnya di elite players itu hanya growth mindset itu hanya berhubungan sama mastery approach. Jadi mereka memiliki growth mindset dan juga mastery goal orientation-nya mastery approach. Tapi kalau misalnya di sub elite itu ternyata mereka nggak cuma pengen bagus untuk menyempurnakan teknik, tapi juga mereka pengen mereka lebih baik daripada teman-temannya gitu. Gitu sih. Mastery approach sama performance approach itu bagus sih dua-duanya, tapi memang yang paling bagus tuh mastery approach. Gitu. Nah, ini cerita tentang yang tadi intervensi dari growth mindset lesson plan. Ini nanti bisa di-share juga si mindset kitnya. Jadi ini ada suatu mindset, suatu intervensi yang dibuat yang bisa dipakai sama orang-orang juga. Ini jadi free source gitu di mindset kit. Jadi ini ceritanya adalah intervensi untuk meningkatkan growth mindset. Boleh. Nah, jadi si penelitian yang tadi saya bilang bahwa penelitiannya sudah memberikan intervensi tapi ternyata hasilnya tidak signifikan, yang dilakukan tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi selain menggunakan si mindset kit ini, peneliti juga memberikan sesi 90 menit intervensi lain dengan cara pesertanya melihat 2 video tentang growing your mind and neuroplasticity. Neuroplasticity itu artinya adalah bahwa saraf-saraf yang di si otak kita itu sebenarnya bisa terus berkembang dan maksimal gitu kan kapasitasnya. Nah, video itu nanti setelah video itu ditonton, nanti pesertanya akan berdiskusi bagaimana video itu tuh kayak gimana. Terus ada juga eksperimenternya, jadi kayak moderatornya itu cerita bahwa ceritanya dia pernah overcome, dia pernah menghadapi kegagalan yang berhubungan dengan olahraga, terus nanti pesertanya juga bisa bertanya gitu, kegagalannya apa, bagaimana dia menghadapinya. Nah, terakhir nanti partisipannya nanti akan diminta untuk bikin surat untuk dirinya di masa depan, bagaimana kalau misalnya mereka bisa dirinya, bisa orang lain juga, tentang bagaimana mereka bisa menghadapi kegagalan ketika dalam situasi olahraga gitu.
Nah, ternyata sudah dikasih intervensi tersebut, sudah dikasih intervensi tambahan juga, ternyata memang tidak signifikan naik si growth mindset-nya itu. Karena kalau misalnya saya lihat sendiri ya, maksudnya dari opini saya sendiri gitu, si growth mindset ini yang dilakukan oleh si peneliti ini adalah melakukan tes growth mindset, habis itu intervensi, habis itu dites lagi gitu. Padahal growth mindset ini kan pasti banyak banget yang akan mempengaruhi, bisa dipengaruhi oleh komunikasi dari pelatih, komunikasi dari orang tua, dari tim dan manajemen juga gitu. Kalau Carol Dweck sendiri bilangnya komunikasi yang paling bagus untuk meningkatkan growth mindset itu adalah pujian. Tapi pujian yang seperti apa sih sebenarnya yang jadi memupuk growth mindset itu adalah pujian yang memang melihat prosesnya. Jadi Carol Dweck pernah kenapa dia bikin growth mindset ini, karena waktu itu dia ke suatu sekolah, terus dia ngelihat ada sekolah itu kayak mungkin ada kayak ujian setengah semester atau UAS gitu, terus tulisannya kalau misalnya muridnya gagal, tulisannya not yet, berarti belum berhasil gitu. Nah, menurut dia adalah memuji proses bagaimana orang udah mencoba tapi belum berhasil itu adalah salah satu bentuk untuk memupuk growth mindset. Nah, terus goals-nya itu ya gimana kita mau tahu bagaimana kita sudah berkembang gitu, bagaimana kita bisa berkembang kalau misalnya ternyata atlet-atlet kita nggak tahu tujuannya mau apa. Jadi memang goal setting ability itu sangat penting dimiliki atlet sebelum nanti akhirnya kita tahu dia growth mindset atau enggak gitu, karena kita tahu tujuan latihannya apa. Nah, terus dari pelatihnya foster teamwork and team spirit yang tadi yang si Carol Dweck selalu bilang gimana mau punya atlet yang growth mindset kalau misalnya ternyata pelatihnya fixed mindset gitu, kayak terus-terusan mikir ketika kalah langsung dimarah-marahin banget gitu, atau ketika bagus nggak di praise. Tunggu sebentar, maaf, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Karena Teh Ica-nya ada anak. Biasanya ibu-ibu ya, saya juga kayak gitu kalau misalnya ada Zoom di malam hari. Tapi memang kalau dilihat dari growth mindset ini mungkin banyak pertanyaan ya dari kita. Tuh, mangga, silakan. Teh Ica, Okay. kalau misalnya ada yang mau bertanya atau diskusi, boleh ya kita setelah Boleh. Karena sudah ada boleh, 2 pertanyaan nih di sini. Oh iya. Oke, boleh. Ya. Udah sih, ini sebenarnya udah slide terakhir. Jadi tadi yang bilang coach itu harus bisa benar-benar melihat kemajuan dari atletnya tuh benar-benar bisa diapresiasi gitu. Terus tim dan manajemennya nggak cuma promote kita harus menang, tapi juga harus ngelihat bahwa ketika atlet itu bertalenta dan dia memiliki kemajuan, itu juga harus kayak diapresiasi. Itu sih mungkin ini kalau ada Bapak Ibu yang mau share tentang apa sih growth mindset buat Bapak Ibu, terus apa sih aktivitas growth mindset apa yang pernah dilakukan Bapak Ibu sama atletnya, boleh banget, karena sejujurnya memang saya belum pernah melakukan aktivitas growth mindset ke atlet-atlet saya. Gitu. Oke, makasih Teh Ica. Boleh di-share nggak? Yeah. Ada yang siapa ya? Share instrumen tes mengetahui fix atau growth mindset. Saya nggak ada yang bahasa Indonesia sih. Sebenarnya adanya juga bahasa Belanda. Paling nanti kalau bisa. Ada bahasa Inggris juga ya? Bahasa Inggris juga nggak ada. Punya bahasa Belanda. Tapi nanti kalau misalnya ternyata ada, saya akan. Oh iya, sayang. Terima kasih. Ya. Nanti kalau misalnya udah ada, saya bisa share di grup aja. Nanti kalau misalnya udah ada, saya share di grup. Saya juga share buat ke Esparnanya.
Ya. Gitu. Terus ada yang nanya, Oke. Kak Indra ini, apakah mindset dapat membantu atlet yang memiliki proporsi atlet yang tidak masuk kriteria berbakat cabur tertentu? Membantu atlet supaya Boleh mungkin Pak gimana Indra ya? bertanya lebih jauh, dibuka Boleh mic-nya. mungkin dielaborasi. Halo Pak Indra, Pak Indra Indihira. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Saya bertanya tentang untuk keberbakatan atlet itu, anak-anak kan kadang-kadang ada ukuran-ukurannya ya, tangan, kaki gitu, badan. Di cabang olahraga itu ada ukurannya. Tapi apakah gitu kan, apakah jika keadaan gitu kan, keadaan ukuran tubuhnya itu misalnya tidak masuk ke berbakat di sebuah cabur, tapi dia punya grow mindset, apakah dia bisa akhirnya menjadi atlet yang profesional gitu? Maksudnya itu pertanyaannya. Oke. Oke, boleh nanti kalau misalnya Muni ada ada tambahan boleh nambahin ya. Tapi kalau misalnya menurut saya tidak bisa hanya dilihat dari growth mindset-nya saja gitu, karena sebenarnya growth mindset-nya itu hanya salah satu aspek psikologi yang ada yang dipelajari. Tapi bisa saja kita juga bisa harus ngelihat lebih ke personality-nya, ke personality kayak motivasinya bagus atau enggak, terus emang dia thrift itu apa ya? Aku tahu bahasa Inggris. Jadi emang mental toughness-nya itu bisa dilihat dari aspek-aspek yang lainnya. Jadi nggak bisa cuma growth mindset-nya aja sih, Pak. Gitu sih, mungkin Unia dia mau ditambahin. Kayaknya kita diingatkan lagi yang LTAD kemarin ya Pak ya, dibahas oleh Mbak Beni kayaknya ya, bahwa ternyata untuk performa atlet yang lebih baik itu tidak hanya satu aspek saja gitu, tapi banyak aspek ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya ini salah satu aspeknya mungkin growth mindset itu kali ya Pak ya. Kalau saya sih melihatnya begitu dari apa yang tadi dijelaskan oleh Teh Ica. Oh ya. Ya, makasih ya Pak Indra. Nah, sebenarnya saya Terima kasih Bu. Sama-sama. saya sebenarnya malah mau nanya ke Ica mungkin ya, atau mungkin Bapak Ibu Boleh. mempunyai pertanyaan yang sama. Kan tadi Aduh, Ica bilang dites Bu dosen. Ica bilang bahwa growth mindset itu bahwa manusia itu tuh tidak ada yang growth mindset 100% ya. Terus ternyata ya 50-50 mungkin ada gitu ya. Nah, dan ternyata orang yang fixed mindset itu berawal bisa dari growth mindset dulu ya. Nah, gimana tuh? Betul. Kalau misalnya berarti kalau misalnya dikatakan orang profesional secara olahraga gitu ya, atlet-atlet profesional, apakah mereka dari growth mindset kemudian jadi fixed mindset gitu ya, atau gimana itu? Kalau menurut Kak Ica? Situasional sih sebenarnya Uni, kalau menurut Carol Dweck itu dari yang dia jelaskan gitu. Suaranya. Jadi ketawa sendiri deh. Jadi kalau saya kata Carol Dweck itu menurut dia orang itu tuh memang growth mindset gitu, tapi situasional. Ketika dalam suatu situasi dia mendapatkan kritik, dia mendapatkan misalnya tantangan, dia ngerasa tantangan yang dihadapinya dia nggak mampu untuk ngejalaninnya, dia itu muncullah si fixed mindset-nya itu. Jadi dia sudah ada bakat. Sebenarnya ada bakat untuk fixed mindset karena semua orang kan ada kontinumnya, ada yang mungkin kutub kanan atau kutub kiri, itu kan berupa kutub gitu. Boleh dinyalain sayang? Berarti untuk kalau value atau nilai-nilai atau kepribadian juga bisa fixed mindset ya? Nah, ini yang jadi sebenarnya ini juga jadi pertanyaan saya sih sebenarnya. Si mindset itu tuh kan belief ya, Uni ya. Belief itu kan bukan berarti personality ya. Belief itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa diubah gitu ya. Gitu, makanya nggak fix sih jatuhnya. Memang si mindset ini nggak fix, pasti akan terus-terusan seperti itu gitu. Oke. Nah, Mangga ada yang mau menanyakan lagi seputar fixed mindset dan growth mindset ini, mumpung ada Teh Ica di sini, Ibu Bapak, karena memang kalau untuk olahraga, nah kalau untuk fixed mindset dan growth mindset ini
ada hubungannya dengan tahapan perkembangan nggak? Kan beberapa peserta di sini kemarin baru ikutan Pada LTAD. LTAD ya. Iya, iya. Nah, itu Kalau gimana? misalnya Dweck sendiri memang banyaknya penelitiannya dilakukan di di pendidikan anak-anak pendidikan yang usianya SD dan TK. Terus kalau misalnya growth mindset-nya kalau di olahraga ini memang kebanyakan college athlete. Jadi atlet-atletnya bukan yang elit. Kalau kita elit kan berarti yang di olimpiade atau PON gitu ya. Kalau enggak ini emang atlet-atlet pelajar gitu. Jadi tapi menurut Dweck itu nggak ada perbedaan anak kecil dan orang dewasa gitu. Jadi jadi nggak ada spesifikasi untuk membedain anak kecil gimana sih, anak besar gimana sih gitu. Nggak ada spesifikasi yang itu. Gitu. Mungkin memang karena ini kalau belief sekali. Itu kan udah punya value atau belief ya. Yang bisa diubah ya, betul. Bisa diubah fix mindset-nya gitu untuk kembali ke growth mindset gitu misalnya. Iya. Itu belum ini sih, belum saya kayaknya belum baca deh. Mungkin nanti kalau misalnya udah baca saya bisa share lagi. Oke. Ini ada pertanyaan, apakah yang kita ketahui ternyata atlet itu fixed mindset bisa diubah menjadi growth mindset atau enggak? Nah, itu yang tadi saya bilang, mindset itu adalah belief, suatu kepercayaan. Pasti bisa diubah, jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana cara mengubahnya, yang namanya mengubah kepercayaan itu kan prosesnya lama ya, dan apa ya, benar-benar kalau kepercayaan di gimana ya unik kalau aku mau bilang kepercayaan itu related mau disamain sama agama kan nggak mungkin ya kayak berpindah agama gitu, tapi ya mungkin belief tuh ya seperti itu gitu. Kalau kita udah percaya sesuatu kita harus mengubah itu cukup prosesnya panjang. Itu sih bisa diubah, bisa sebenarnya. Nah mungkin ibu bapak di sini ada yang mau sharing, nah gitu ya, kan banyak pelatih nih di sini ada. Change belief menurut NLP itu. Boleh di-share dong. Boleh nih ada. Boleh di-share. Kalau saya nggak pernah belajar NLP, ada masternya, Coach Doni. Oke, ada ya, Pak Coach Doni boleh mungkin di-share. Ada Mbak Kumala, Mangga kalau mau ada yang di-share, kira-kira punya pengalaman sebagai atlet ataupun pelatih yang berhubungan dengan growth mindset. Gitu ya. Nah, NLP nih yang suka mengutak-atik pikiran ya Pak Doni ya? Karena saya juga belajar NLP juga, mengutak-atik pikiran. Mangga. Ini ada, kalau dalam NLP, growth mindset itu gimana tuh, Coach Doni? Ada nggak istilah growth mindset? Ini Mbak Rizka ini keren banget nih materinya, seru banget. Tadi saya perhatiin tuh memang buat atlet itu ya ini harus diadopsi aplikasi growth mindset. Jadi memang kalau dari NLP gitu kan, jadi kalau mindset itu kan adanya itu di pikiran gitu kan. Ini termasuk mental skill yang perlu kita latih gitu kan. Jadi kalau dianalogikan pikiran manusia itu kan seperti fenomena gunung es kira-kira gitu ya. 10%-nya dia kelihatan, yang 90%-nya nggak kelihatan gitu kan ya. Yang tadi disebut belief, jadi kalau dari NLP memang mindset ini tuh ada 4 unsur gitu kan. Jadi pola pikir seseorang, lalu persepsi seseorang, belief sama value gitu. Jadi interaksi antara pola pikir seseorang, persepsi seseorang sama belief sama value itu akan menjadi state of mind gitu. Nah, state of mind ini yang akan menjadi keluarnya transformasinya ke perilaku gitu kan. Kalau dari segi NLP memang growth mindset itu bisa dirubahnya itu ya dari merubah pola pikirnya, merubah persepsinya, merubah value-nya gitu. Jadi memang ada salah satu teknik bagaimana merubahnya, dan merubahnya itu memang kalau growth mindset itu akan lebih efektif kalau inner out gitu, bukan external to in gitu kan. Jadi kalau dalam intervensi itu misalnya gini, seorang motivator ketika memberikan intervensinya tuh biasanya itu telling gitu kan, ayo kamu bisa sukses macam-macam gitu. Jadi nanti motivasi si orang atletnya itu akan datang dari luar ke dalam gitu kan.
gitu kan. Nah, tapi kalau dari segi NLP itu memang ada dua gitu kan, ada telling atau asking. Nah, jadi banyak yang berhasilnya ketika mindset itu dirubah itu dengan teknik asking. Kenapa teknik asking itu? Karena ketika misalnya dia punya fix sesuatu, si coach ini akan berusaha mengeksplorasi mindsetnya sehingga nanti itu dia akan keluar apa namanya tuh statement-statementnya dalam dirinya sendiri gitu, sehingga nanti komitmennya itu betul-betul dari dirinya sendiri gitu. Itu memang tantangan seorang pelatih ketika kita mempunyai atlet yang fixed mindset. Nah, disinilah apa seorang pelatih itu betul-betul perlu menguasai ilmu yang tadi Mbak Rizka sharing itu. Nah, di samping itu juga ya perlu teknik-teknik intervensinya seperti apa gitu ya. Tapi memang itu harus dilatih juga sih. Karena setiap orang itu juga nanti ketika diintervensi kan beda-beda gitu kan. Nah, makanya ketika kita mau memberikan suatu stimulasi terhadap atlet tersebut, si pelatih ini faktor komunikasi sangat penting. Faktor membangun trust sangat penting gitu sama si atlet tersebut. Karena ketika kita bisa membangun trust dengan atlet tersebut, atlet itu bisa berkembang kok, bisa berubah gitu. Tapi dengan catatan dia harus punya trust dulu sama pelatihnya gitu. Gitu. Itu sih kelihatannya. Jadi memang ada beberapa yang harus kita intervensi, pola pikirnya, lalu persepsinya, lalu apa belief-nya sama value-nya. Gitu. Berarti kalau growth mindset itu udah masuk state of mind-nya juga ya Pak Doni ya? Betul, betul. Jadi memang growth mindset itu kan sebetulnya ada dari unsur tersebut, dari pola bukan dari pola pikirnya, dari persepsinya terhadap sesuatu gitu ya. Misalnya gini, ini ada mindset orang Sunda misalnya gini kan ya. Kalau misalnya anak perempuan jangan duduk di depan pintu. Nanti akan berat jodoh gitu kan. Itu kan mindset gitu kan ya. Mindset gitu kan. Nah, itu memang apa namanya tuh mindset atau belief, Pak? Itu belief. Ya. Itu belief kan, belief itu bisa negatif bisa positif gitu kan ya. Ya, itu belief ya. Itu belief gitu kan. Ya belief itu jadi mindset gitu. Dan ketika terus berturun-turun kan menjadi fix gitu di orang Sunda gitu kan. Gitu kan. Nah, ini tergantung lingkungannya juga. Tapi misalnya nanti ketika ada seorang Sunda yang menjadi opinion leader lah yang bisa dipercaya gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong seperti ini. Itu bohong, itu kan legenda, tidak ada ceritanya gitu. Bisa ada yang percaya, jadi dia bisa berubah juga gitu kan. Jadi di sini mungkin orang yang berubah, seseorang membantu berubah fixed mindset menjadi growth mindset, ya ada satu syarat bahwa dia harus mempunyai trust yang tinggi di orang tersebut gitu. Nah, jadi memang si pelatih ini bagaimana bisa membangun trust dengan si atlet tersebut gitu. Kalau misalnya dia sudah betul-betul kuat ya memang agak sulit juga gitu. Seperti tadi yang Mbak Rizka. Jadi pola pikirnya perlu kita betul-betul utak-atik lah kira-kira gitu. Jadi berarti yang tadi saya share tentang si penelitian itu berarti memang saya setuju sih sama Coach Juni. Jadi penelitian itu memang pertama penelitian itu udah klasikal dalam artian dilakukan dengan banyak orang gitu. Jadi nggak personal satu-satu dan semuanya disamaratakan gitu intervensinya. Berarti itu kata Coach Juni itu malah telling instead of asking gitu ya. Jadi dari luar kan harusnya dari dalam dulu baru keluar ya, bukan dari luar ke dalam. Betul. Jadi kalau misalnya mau jelasin juga sama yang lain, si penelitian itu mungkin gagal karena apa? Karena itu udah dilakukan klasikal, semuanya mendapatkan hal yang sama, dan itu dari luar masuk gitu kan ya. Luar masuk ke dalam. Jadi memang terus kalau misalnya pasti kalau pelatih kan pengennya yang instan-instan deh, yang gimana sih caranya mengubah growth mindset sekarang banget karena besok mau tanding gitu. Tapi tadi kalau misalnya menurut Coach Jenny tidak bisa instan karena memang itu dia termasuk state of mind ya. Betul. Udah state of mind harus ada dilihat values-nya, beliefs-nya juga harus diubah. Jadi itu proses ya. Betul, proses. Tadi yang tadi disebutkan neuroplasticity itu kan sebetulnya otak itu kan bisa berkembang gitu kan. Jadi memang kita sebagai pelatih misalnya gitu kan harus punya asumsi juga bahwa everybody is okay. Bahwa setiap orang tuh bisa berubah gitu.
bahwa seorang itu pasti walaupun dia punya perilaku negatif, tapi sebetulnya di balik itu juga punya sisi positifnya gitu. Jadi ketika kita mau merubah seseorang menjadi growth mindset, pelatih juga harus growth mindset gitu. Jadi harus mempunyai asumsi terhadap orang tersebut, bahwa orang tersebut itu juga punya potensi, orang itu dilahirkan itu sebetulnya tuh untuk untuk mempunyai hak untuk sukses gitu. Nah itu penting juga seorang yang mau merubah mindset itu punya asumsi-asumsi itu juga gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelatih gitu ya, lalu kita punya asumsi terhadap atletnya tuh, aduh atlet pertama terus dilatih kumaha jujugian balik ke gitu keneh gitu. Nah, itu fix mindset pelatih perlu dirubah juga bahwa orang tersebut punya potensi gitu. Yang harus kita bantu gitu kan. Bahwa orang tersebut punya niat juga untuk sukses gitu. Bahwa atlet tersebut juga pasti ingin mendapatkan prestasi gitu. Nah, kita sendiri harus growth mindset ke sana juga gitu. Ada juga pelatih tuh yang kalau melatih seorang atlet terus atletnya tidak bisa berkembang, udah langsung aja di label dia tidak berbakat, dia tidak pokoknya belenggu kira-kira gitu. Nah, ini bahaya nih pelatih seperti itu. Jadi ketika kita mau membantu seseorang ya kitanya juga harus mempunyai asumsi positif gitu. Betul. Itu kuncinya. Gitu. Ini ada pertanyaan. Mau nambahin boleh. Ada pertanyaan dulu. Oke, Mangga. Iya. Tadi kalau pertanyaannya merubah fix mindset menjadi grow mindset, kalau tidak salah dengar tadi Mbak Ica ngomong itu cara merubahnya dari menurut Carol Dweck itu dengan pujian ya, dengan kata-kata gitu, komunikasi yang baik, komunikasi yang positif mungkin ya. Nah itu bisa membantu lah merubah fix mindset menjadi growth mindset. Atau kalau di NLP mungkin dengan coaching, atau kalau psikologi dengan konseling, banyaklah cara-caranya. Tapi yang lebih kentara itu memang pelatihnya dulu yang harus growth mindset, karena pelatih itu kan memberikan contoh. Betul. Memberikan contoh, kemudian contoh itu dengan perilaku kita itu dengan bahasa tubuh, kalau menurut NLP 55% ya coach ya. Dengan bahasa tubuh ya, dengan perilaku kita. Menurut NLP juga kita merubah mindset, merubah pikiran itu bisa dimulai dengan merubah perilaku kita gitu. Merubah perilaku kita sehingga ya apa yang kita pikirkan itu mengikuti perilaku kita. Betul ya, Coach Doni ya. Kalau di NLP kita bisa bolak-balik gitu. Kalau mau berubah perilaku, merubah mindset. Kalau mau berubah mindset bisa dengan merubah perilaku. Nah, gitu. Karena kata coach saya juga, merubah mindset itu sebenarnya paling gampang dengan merubah perilaku. Memaksakan merubah perilaku dengan perilaku yang positif tentunya. Dan komunikasi juga, membangun komunikasi yang positif. Sehingga atlet-atlet kita itu meniru. Karena sifat alamiah manusia itu dasar itu meniru. Kita itu dilahirkan tuh dengan meniru. Kita yang sekarang itu terbangun seperti ini tuh dengan meniru dari kecil, dari bayi. Itu dengan meniru. Itu alamiah manusia itu meniru. Skill dasar manusia itu meniru. Paling gampang gitu. Begitu menurut saya tambahan sih. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih. Udah Pak? Ya terus kalau tambahan berkaitan dengan bakat fisik ya, misalnya kurang menunjang. Dengan growth mindset itu si atlet atau kita bisa meyakinkan bahwa dengan growth mindset si atlet dengan maksudnya fisik kurang menunjang gitu ya dengan cabur tersebut, yaitu dengan melatih atau dengan berlatih sekeras mungkin gitu ya, dengan berlatih disiplin mindsetnya, berlatih disiplin bahwa saya bisa berkembang, bahwa saya bisa maju. Itu setidak-tidaknya ya, tapi saya nggak tahu ya itu berapa persen ya dengan begitu keberhasilannya ya, tapi bisa dilatih skill itu atau fisik tersebut bisa cukup menunjang dengan latihan fisik, tapi diawali dengan mindset yang positif, yang growth gitu. Gitu mungkin. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Teh Ica.
bagaimana cara mengetahui atlet itu growth mindset atau fixed mindset? Pak Fajar Gumilang mungkin mau menanyakan secara langsung, Pak. Kebetulan Bapak Fajar ini memegang atlet futsal putri. Boleh dibuka mic-nya, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Gimana, Pak? Iya, terima kasih udah memberikan kesempatan buat saya berdiskusi ya, Bu. Ya, mangga. Iya, saya baru beberapa bulan mungkin untuk memegang futsal putri. Dan gimana sih caranya kalau misalkan lihat dari berbagai aspek atau si anak itu mempunyai grow mindset atau fixed mindset, caranya itu seperti apa gitu. Saya mungkin perlu ada masukan dari Ibu, Bapak sekalian. Ya, boleh Teh Ica. Oke. Kalau misalnya melihat berarti secara observasi ya Pak ya, mengobservasi apakah orang tersebut growth mindset atau fixed mindset. Nah, mungkin kalau misalnya observasi itu nanti hasilnya tidak akan 100% akurat karena kembali lagi ketika growth mindset dan fixed mindset itu kita manusia itu berupa kutub, bisa saja dia pasti growth dan dia pasti fix gitu. Tapi dominannya yang mana itu juga kan tergantung masih juga bisa dipengaruhi situasional. Misalnya memang dia sebenarnya growth mindset, tapi ketika kita observasi pada hari itu dia sedang mungkin ketika menerima kritikan terus dia merasa itu tidak sesuai sama yang dia rasakan hari itu, mungkin nanti yang terobservasi malah fixed mindset-nya yang keluar daripada si growth mindset-nya gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu bagaimana sih sebenarnya dia growth mindset atau fixed mindset, memang paling lumayan akurat adalah pakai self report ya, pakai alat ukur mengukur growth mindset dan fixed mindset. Tapi balik lagi di Indonesia itu self report itu sangat-sangat bias ya. Jadi kalau di kantor saya juga, di kantor karena mengembangkan tes kepribadian, terus biasanya diteskan ke orang-orang yang mau tes kerja atau misalnya penempatan di kantor. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu biasanya kalau mengisi personality itu pengennya yang padahal kita sudah bilang isikan sesuai dengan diri Anda gitu, tapi biasanya mereka akan berpikir saya mau ngisinya ideal self. Jadi yang bagus-bagus aja, ketika dia bagus gitu. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah pertama di observasi, kedua pakai questionnaire self report, ketiga karena mungkin Bapak kan juga sudah mendampingi futsal putri itu dari prosesnya itu, jadi nggak bisa observasinya hanya 1 hari, tapi melihat bagaimana orang itu ketika atlet itu menerima kritik, apakah dia abis itu muyung, kalau kata orang Sunda kayak tidak bisa menerima kritikannya, atau akhirnya ketika dia menerima kritik, besoknya ketika dikritik, kamu harusnya nendangnya tekniknya salah deh, coba kamu benerin gitu. Ternyata nanti dia lebih bagus. Itu observasi harus dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Terus dilihat aspek-aspek kayak menerima kritikan, apakah dia mau menerima tantangan, terus ketika dia menerima kekalahan dilihat responnya setelah itu seperti apa gitu. Jadi nggak cuma bisa satu ini aja. Mungkin Coach Doni ada yang mau ditambahin? Ini menarik sekali nih, Mbak Rizka, betul banget ya. Fixed mindset ini akan tergantung konteks. Saya menambahkan ya, karena betul-betul ini di culture olahraga Indonesia itu banyak terjadi. Misalnya gini, suatu tim di babak penyisihan melakukan pertandingan, lalu tim itu sebetulnya tuh punya potensi bagus, tapi mengalami kekalahan. Nah, kekalahan itu katakanlah disebabkan oleh satu atlet dalam tim itu yang melakukan error gitu kan ya. Nah, fixed mindset-nya pelatih di sini yang tadi kritikan itu, biasanya dia mengajukan pertanyaan itu kenapa? Kenapa? Nah, itu kan meeting gitu kan, salah satu. Lalu biasanya pelatih itu nih, fixed mindset-nya pelatih itu nanyain kenapa gitu. Kenapa tadi kamu melakukan kesalahan ini sehingga tim ini menjadi kalah gitu kan. Hati-hati dengan pertanyaan kenapa ini gitu kan. Karena pertanyaan kenapa ini, atlet itu akan merasa di-blame. Maka ketika atlet itu di-blame, dia akan fix memberikan alasan-alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dia alasannya bisa berjuta-juta gitu. Makanya nanti si atlet itu tuh akan fix, pokoknya bertahan bahwa aku tuh nggak salah gitu. Nanti dia akan beralasan kemana-mana gitu. Itu jadi fixed mindset. Nah, bagaimana seorang pelatih supaya si atlet itu jadi growth mindset? Nah,
hindari tanya kenapa. Artinya pertanyaan kenapa tuh bukannya tidak penting, ada saatnya nanti menanyakan kenapa gitu ya. Sebaiknya ditanyakan, memang kan kesalahan itu tidak bisa diulangi lagi gitu kan ya. Udah terjadi kesalahan, udah terjadi kekalahan gitu kan. Malah di kita tuh udah kekalahan tuh dibully gitu. Apalagi kalau di timnya ada yang merasa bersaing, wah di kuat-kuatin gitu sehingga mereka tuh betul-betul jadi dibully aja gitu. Apalagi kalau di tim itu persaingan tidak sehat. Nah, sebaiknya pelatih bertanyanya adalah tadi memang kesalahan. Sebaiknya ditanyakan gini, apa yang ada dalam pikiran kamu saat tadi melakukan kesalahan? Ketika ditanyakan apa yang ada dalam pikiran kamu, dia akan menjelaskan pikiran tadi saya mungkin misalnya saya tidak konsentrasi karena saya ini misalnya ada masalah dengan pacar saya. Dia akan terus terang seperti itu. Dan jadi akan bergrowth gitu kan. Nah terus biasanya trik saya nih ketika supaya nanti tidak mengganggu ke pertandingan berikutnya, saya akan bertanya mengenai setting goals gitu. Oke, kita masih ada pertandingan berikutnya, kira-kira hal terbaik apa yang akan kamu bisa lakukan untuk bisa lebih baik dari hari ini? Tadi kan ada mindset lebih baik dari hari ini, ada yang seperti itu ya. Nah, ditanyakan itu. Jadi untuk memperbaiki hal kesalahan ini, kira-kira apa yang ingin kamu wujudkan untuk pertandingan berikut besok gitu kan. Nah, ketika dipertanyakan begitu, dia akan punya komitmen dari dalam. Saya akan misalnya melakukan teknik ini lebih baik misalnya apa gitu kan ya. Atau saya akan melakukan lebih baik lagi. Let's say ya memang itu harus dispesifikkan. Nah, baru di sini ditanya kenapa penting. Kenapanya di sini boleh. Kenapa penting kamu akan melakukan ini untuk besok sehingga kamu akan lebih baik dari hari ini. Ketika dia memberikan alasannya, nah itu akan keluar dari betul-betul pikirannya diri sendiri. Nah itu dia tuh akan growth sebetulnya. Akan growth gitu. Oke, nanti ditanya lagi, bagaimana kamu bisa berubah dari yang tadinya salah sekarang bisa menjadi betul. Oh, saya akan melakukan ini. Oke, apa komitmennya? Lalu ya, oke saya betul-betul akan komitmen. Oke, akan dimulai dari mana? Sebutkan 3 hal termudah untuk mencapai apa yang lebih baik yang tadi kamu sebutkan untuk besok lebih baik lagi dalam pertandingan berikut. Nah, itu trik saya ketika saya membantu seorang atlet ketika untuk bangun motivasinya, bangun kepercayaan dirinya untuk besok bertanding di suasana yang lain. Nah, disinilah hati-hati gitu, jangan kesalahan itu di meeting dibahas itu betul-betul dibahas kesalahan. Udah yang salah nggak akan bisa dibenerin lagi gitu. Jadi, oke, what do you want untuk next pertandingan? Nah, itulah yang kita betul-betul fokuskan gitu. Nanti setelah kita tahu apa yang ingin diwujudkan, lalu ditarik ke proses. Nah, nanti kita fokus ke proses misalnya. Seperti itu sih. Kalau saya menambahkan dari tadi yang disebutkan oleh Mbak Rizka, itu kan tadi ada pelatih gitu kan. Kalau dia melakukan kesalahan, baru dikritik. Tapi kalau dia nanti misalnya memberikan prestasi, didiamin gitu. Nah, tadi makanya ketika dia berprestasi, pujian itu sangat penting diberikan gitu. Tapi harus hati-hati juga gitu. Pujian ini juga jangan sampai hidungnya terbang, besok lupa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi demikian kalau saya menambahkan dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizka tuh keren banget gitu kan ya. Jadi bagaimana, nah di sana bisa kelihatan ketika si atlet itu ditanya dia mengeluarkan untuk yang lebih baik, tujuan berikut yang akan saya ingat, itu sebetulnya udah ada growth gitu. Gitu ya Mbak Rizka, tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah gitu. Enggak. Makasih Coach Joni. Ini salah satu contoh memupuk growth mindset juga sih Uni. Coach Joni benar-benar kalau saya ngerasa kayak saya tuh nggak ada apa-apanya deh, nggak ujung kukunya Coach Joni kalau ngomongin tentang olahraga. Terus saya dipuji, terus saya kayak baiklah saya akan belajar lebih banyak lagi supaya bisa sharing-sharing lagi sama Coach Joni di lain kesempatan. Berarti ini ya tergantung Tapi pertanyaan. kan kalau Coach Rizka itu berdasarkan riset. Jadi tadi saya dengar itu betul risetnya seperti itu gitu kan. Jadi artinya memang itu harus dikombinasikan. Gitu. Iya betul. Memang mengkombinasikan. Iya, science dan apply itu memang harus dikombinasiin. Kalau enggak nanti terlalu ideal juga kan nggak bisa diaplikasikan. Tapi kalau misalnya terlalu aplikatif nanti jadinya nggak sesuai sama kaidahnya.
Setuju, Nah, setuju. saya juga pengen memberikan trik ya ketika memuji itu tuh biasanya kan ketemu, wah lu keren banget ya. Sebaiknya kalau misalnya memberi pujian itu, wah tadi kamu memang lebih baik dari kemarin. Lebih baik ditanyakan gini, apa rasanya ketika kamu melakukan hal tersebut? Biar dianya sendiri yang memberikan apresiasi gitu. Kan ketika kita memberikan apresiasi kan gestur kita juga kan kelihatan sama dia tuh bahwa kita appreciate gitu kan. Ketika apa sih rasanya ketika kamu tadi melakukan the best performance-nya? Oh, saya merasa ini nah oke gitu. Sebetulnya kalau kamu mendapatkan hasil itu sebetulnya manfaatnya buat kamu apa sih gitu. Gitu. Ditanya isi itu pujian-pujiannya jadi nanti itu akan lebih mengempower gitu. Jadi artinya juga memuji juga jangan berlebihan, lebih baik ketika pujian itu tuh dieksplorasi dari dalam dirinya sendiri gitu. Dan kita harus mampu juga memberikan kesempatan si atlet tersebut gitu ya, mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan pikirannya, mengekspresikan dari dalamnya sendiri, itu sebetulnya akan menjadi suatu empowerment gitu. Biasanya kalau misalnya saya lebih itu ya di NLP itu saya akan langsung mengintervensi lagi, Bariska. Oke, tadi kira-kira ketika kamu melakukan yang terbaik tadi di sana, kamu masih ingat gerakan-gerakannya? Terekam nggak dalam otaknya rekamannya seperti apa gitu kan? Nah biasanya kalau udah ada codingnya dalam otak, saya menggunakan teknik anchoring juga gitu. Oke, kita shift S, kita anchor. Jadi di sini menjadi program yang terbaik itu nanti akan ada terus di sini. Besoknya lebih baik lagi, install lagi. Besok lebih baik lagi, install lebih baik. Jadi makanya tadi growth mindset yang tadi Mbak Rika sebutkan kan ada dari segi mastery ya, dari segi teknik. Nah itu betul-betul seorang pelatih itu harus paham gitu. Jadi nanti akan lebih mengempower gitu. Nah, saya setuju gitu. Jadi nanti growth mindset itu tuh memang sangat personal sih kalau menurut saya Mbak Rizka ya. Setiap orang tuh akan berbeda-beda karena pola thinkingnya, persepsinya, ya lalu beliefnya sama value-nya walaupun subjeknya itu sama gitu kan ya, pasti akan berbeda gitu. Mendefinisikannya. Coba aja sekarang gini. Kalau saya sekarang kasih gambaran sebuah apel gitu kan. Apel berwarna putih. Kira-kira menurut Mbak Devi apa? Menurut Pak Irom apa? Menurut Pak Untung apa? Gitu ya. Subjeknya sama, persepsi bisa beda-beda gitu. Jadi mindset ini menurut saya akan sangat personal. Tapi memang kalau dari Coach Doni tadi sampaikan, dari pertanyaan Pak Pajat Gumilar tadi, bagaimana melihat fix mindset atau growth mindset dari seseorang, kita harus hati-hati bertanya ya. Karena kalau misalnya kan situasional ya untuk lihat growth mindset atau fix mindset. Nah, pada saat ketika bertanya kenapa, orang kan biasanya ketika melakukan kesalahan, tanya kenapa itu akan denial ya. Betul. Nah, yang keluar itu adalah bukan pikiran ya Pak, tapi state of mind-nya yang keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya kata Teh Ica tadi bahwa benar observasi itu harus panjang karena ternyata fixed mindset itu juga berhubungan dengan value atau belief seseorang gitu. Jadi bisa pada saat di belief yang lain dia growth mindset, tapi di belief yang lain dia bisa fixed mindset gitu kan, seperti itu ya Coach Doni. Jadi kalau saya ngelihatnya itu buatlah pertanyaan yang tepat jika ingin mengetahui orang ini, atlet kita ini fix atau growth gitu ya. Betul. Nah, satu hal ya sebetulnya yang tadi pertanyaan bagaimana kita melihat growth mindset atau fixed mindset itu, yang paling gampang tuh adalah dari gesture. Gesture itu adalah betul-betul ekspresi yang tidak akan menipu dari state of mind yang pada saat itu terpikir oleh kita gitu. Ketika ditanya kenapa gitu, ekspresikan aja. Muka bisa berubah, mungkin ada gerakan apa gitu. Ketika dia terintervensi, dia tuh akan ada gerakan mimik-mimik itu yang berubah. Coba aja gitu. Gesture itu akan memperlihatkan hampir 65% state of mind yang sedang kita pikirkan, baik itu negatif atau positif. Yang paling gampang dari sana. Ya itu memang harus terlatih juga melihat gesture gitu kan. Proses yang panjang juga ya, Coach Doni. Gitu. Gesture itu tidak bisa menipu. Coba aja menipu ya gitu, tapi gestur tuh nggak akan bisa kelihatan karena gestur itu bukan dari badan aja, dari mikro
otot-otot mikro, mata gitu, warna gitu. Kalau udah terlatih itu bisa terlihat kok. Nah di sini juga tantangan pelatih bagaimana memahami seseorang itu dari gesture. Itu keren banget, itu mesti dilatih. Growth mindset sama fixed mindset itu bisa kelihatan juga sih. Dari gesture, dari nanti tonality gitu, dari cara dia berbicara, dia apakah dia eye contact atau dia lihat ke bawah gitu, atau dia ketika ngomong dia memalingkan mata gitu, itu bisa kelihatan kok dari gesture. Dan seru belajar gesture ini tuh seru. Fixed mindset dan growth mindset itu tuh ini banget gitu, seru banget deh gitu. Gitu. Mungkin itu ya Mbak Rizka. Mau dikoreksi juga. Terima kasih Coach Doni. Nah, memang seru ya kalau misalnya, maksudnya kalau saya juga sebenarnya tidak terlalu banyak ada di sport ya, di olahraga gitu ya. Mungkin hampir sama dengan Ica gitu. Apalagi kalau ngobrol dengan orang-orang yang aplikatif kayak Coach Doni, Coach Irom, atau bapak-bapak ibu yang lain yang memang merasakan, mengaplikasikan ilmu psikologi dalam olahraga itu sendiri, seperti itu. Ini kita sudah jam 9 malam, nggak kerasa gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum mungkin kita mau, jika tidak ada pertanyaan, kita... Ada satu dari Coach Iron, satu lagi mungkin habis itu boleh ditutup nih. Saya mau izin menidurkan anak. Oke, baik. Iya. Mbak Rizka tuh di Bandung juga ya? Dari Bandung ya? Iya, di Bandung Coach. Di Bandung, rumahnya di Sadang Serang, tetangganya Uni Devi. Boleh kapan-kapan kita ketemu Coach. Kemarin kita ngobrol ya. Seru. Boleh banget, boleh teruskan. Ini penting banget di 9 mental skill attitude itu, growth mindset itu ada di level basic kan, di attitude. How to choose positive attitude itu kan betul-betul mindset, itu growth and fix. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah tentang berpikir positif gitu? Oke. Jadi kalau misalnya growth mindset itu yang dibilang Carol Dweck itu benar-benar berhubungan sama learning dengan proses belajar gitu. Jadi growth mindset itu berpikir positif itu adalah salah satu proses yang dilalui oleh orang-orang yang memiliki growth mindset. Tapi growth mindset itu tidak sama dengan berpikir positif gitu. Karena growth mindset itu kayak suatu konsep yang lebih luas lagi. Dan ada goals-nya, ada proses belajarnya. Dari proses belajar itu, apakah dia melihat proses belajar itu ada sesuatu hal yang positif atau enggak. Jadi kalau ditanya sama, berarti jawabannya enggak gitu sih, Coach Irom. Jawabannya singkat padat ya, Coach Irom. Ya, mungkin ini akan habis-habisnya kalau kita bicarakan ini ya, apalagi ada Coach Doni di sini, kita ada Coach Irom juga, ada Mbak Puri juga. Maaf Mbak Puri. Oh iya. Mungkin Mbak Puri bisa diundang selanjutnya, yeay. Ayo, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua gitu ya, ini memang sangat seru ya, bahwa growth mindset dan fixed mindset ini sangat dekat dengan kehidupan kita, karena kita pakai sehari-hari, tidak hanya dalam olahraga tapi dalam kehidupan juga di setting manapun gitu ya. Tapi karena waktu yang sudah jam 9 malam, karena berkaitan dengan Ica-nya yang juga harus menidurkan anak, dan beliau baru selesai sembuh dari sakit ini sebenarnya gitu ya. Alhamdulillah. Masih belum, masih hari Jumat. Ya guys, sudah membantu dan sharing juga kita gitu ya. Dan mungkin saya tutup saja apa yang kita diskusikan malam ini, dan sampai ketemu lagi di tema-tema bulan depan, insya Allah gitu, di minggu ketiga gitu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita berfoto dulu. Kang Eka, boleh bisa dibuka Ibu Bapak videonya, kameranya, biar kita bisa share di grup. Jadi teman-teman yang lain juga bisa hadir di bulan depan dengan tema-tema psikologi yang mungkin Coach Doni juga akan jadi dimintai juga untuk sumbangsi ide atau sharing pengalamannya gitu ya. Karena memang biasanya orang-orang psikologi itu kan minim, maksudnya saya sendiri gitu ya, mungkin kalau untuk yang jadi pelatih atau jadi atlet itu kan banyak gitu ya,
pengalamannya gitu. Mangga Ibu Bapak yang mau membuka video, apa sudah ini? Mbak Puri nggak buka video, Mbak Puri, Bu Evi biasanya ada fotonya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang buka foto, kita foto Kang Eka. Yuk, siap. Siap, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Kang. Ini Pak Dadang yang selalu datang nih. Makasih Pak Dadang. Ya, maaf terlambat. Nggak apa-apa. Eh, Satu lagi Kang, boleh? Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ibu Terima Bapak. kasih semuanya Terima kasih Pak sharingnya. sharingnya. Terakhir saya Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai